Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amberta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Wantira. Cerita ini ditulis oleh Ina Asmalik. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Wantira. Bantu saya, guys. Saya mohon. Dan saya yakin kamu bisa bantu saya menjelaskan semua pada Pangeran Rui. Rengek Firda pada bayangan Keisha yang terus saja berdiri di hadapannya tanpa bersuara. Keisha merasa kalau Firda hanya ingin dijadikan tumbal oleh suaminya, sebab Pangeran Rui sudah membunuhnya. Keisha akan mencoba bicara pada Pangeran Rui agar kesalahpahaman ini segera berakhir. Begitu juga nasib Rizal yang menjadi hilang akal karena dihukum oleh Pangeran Rui, membuat Asila merasa bersalah jika dampaknya akan membuat Rizal mengalami kecacatan mental. Kenapa kau tahu kalau Rizal jadi gila karena perbuatan suaminya Keisha? Bukannya Rizal dihukum oleh Pangeran Rui karena dia selingkuh sama Firda? Tanya Faiz pada Asila di kantin kampusnya. Panjang ceritanya, Is. Pokoknya saya harus terus memanggil Pangeran Kandra untuk terus berusaha mengembalikan akal Rizal seperti semula, jawab Asila. Saya tidak yakin kalau Firda selingkuh sama Rizal. Secara Firda sangat menyukai Pangeran Rui, ucap Faiz. Asila selalu gelisah menunggu kedatangan Pangeran Kandra yang katanya akan bertanggung jawab untuk menyembuhkan Rizal. Itu pun tak kunjung datang. Di alam Wantira, Pangeran Rui menyibukkan dirinya dengan kegiatan seperti belajar memanah. Pangeran Kandra melihat Pangeran Rui dengan tampak kecewa, sebab yang ia hukum bukanlah Firda, tetapi Rizal. Rui, kau telah menghukum orang yang salah. Seharusnya Firda ikut dihukum atas perselingkuhannya dengan manusia. Bukan hanya kau menghukum selingkuhannya saja, seru Pangeran Kandra saat Pangeran Rui hendak menancapkan anak panahnya pada pohon besar. Aku tidak akan menghukum Firda, sebab ia sedang mengandung anakku, sahut Pangeran Rui yang sama sekali tak menoleh. Matanya masih tertuju pada titik panah. Memang kau yakin jika yang dikandung adalah anakmu? Tanya Pangeran Kandra yang membuat Pangeran Rui menurunkan anak panahnya. Kita tunggu sampai bayi itu lahir nanti, jawab Pangeran Rui tak bersemangat. Ayah, teriak Athena yang tiba-tiba muncul. Kenapa? Tanya Pangeran Kandra. Aku melihat ibu berdiri di sebuah gerbang kerajaan. Ia menunggu ayah dan Pangeran Rui di sana. Untuk apa dia datang? Gumam Pangeran Kandra yang terus berjalan menuju gerbang kerajaan. Pangeran Rui mengikuti Pangeran Kandra bersama dengan Athena. Cahaya putih dari sebuah gerbang kerajaan menunjukkan bahwa Keisha berada di sana. Pangeran Kandra langsung melihat permaisurinya yang sedang tersenyum menatap ke arahnya. Ada apa? Tanya Pangeran Kandra. Sementara tanpa menjawab, Keisha malah melirik ke arah Pangeran Rui yang berada di belakang Pangeran Kandra bersama dengan Athena. Berhentilah membuat kekacauan, Kandra. Relakan saya dan biarkanlah Pangeran Rui dan Firda bahagia, ucap Keisha dengan suara yang bergema. Apa maksudmu? Tanya Pangeran Kandra yang berpura-pura tak mengerti. Pangeran Rui, percayalah pada Firda bahwa ia tak akan pernah mengkhianati. Ini semua hanya siasat Pangeran Kandra untuk membalas dendamnya padamu karena telah membunuhku, ucap Keisha pada Pangeran Rui. Jangan bicara asal kau, Keisha, geram Pangeran Kandra. Itu semua benar, Pangeran Rui. Saya yakin kau percaya padaku.
ucap Keisa, berharap kalau Pangeran Rui akan mempercayainya. Pergi kau dari sini dan jangan pernah membuat kerusuhan. Kau pantas mati karena kau tega menukar Athena, bentak Pangeran Kandra pada Keisa. Tiada seorang ibu yang tega melihat anaknya yang akan dipenggal kepalanya, Kandra. Tapi syukurlah, Athena memang anak dari bangsa kalian, ucap Keisa tegas. Pergi kau dari sini, usir Pangeran Kandra. Bayangan Keisa perlahan menghilang. Tatapan mata Keisa terus melihat ke arah Pangeran Rui, memberikan isyarat kalau ia telah salah percaya pada Pangeran Kandra. Temuilah Firda, minta maaflah padanya, ucap Keisa terakhir kali sebelum tubuhnya lenyap menghilang. Cahaya putih menghilang bersama dengan bayangan Keisa. Wajah Pangeran Kandra merah memuncak menahan amarahnya. Mungkin jika Keisa masih hidup menjadi bangsawan Tira, Pangeran Kandra sudah pasti akan menghabisi Keisa. Pangeran Rui hanya terdiam, mencoba memahami apa yang Keisa ucapkan. Pangeran Kandra kemudian berlalu pergi meninggalkan Pangeran Rui dan Athena. Firda yang masih terisak, sebab perut yang ia rasakan begitu sakit dan membuatnya merasakan mual yang amat sangat menyiksa. Firda seharusnya ditemani oleh Pangeran Rui saat menghadapi masa hamil muda, tetapi Pangeran Rui tidak pernah datang menemuinya. Suara guntur pun bergemuruh. Hujan turun dengan lebat. Bersama dengan angin kencang, listrik ikut padam dan Firda hanya ditemani dengan satu petromak kecil di kamarnya. Firda menutup tubuhnya dengan selimut karena udara terasa dingin dan memeluk bantal guling sambil mengusap perutnya yang sudah mulai terlihat. Namun tak lama tiba-tiba saja tampak sebuah cahaya putih yang sangat berkilau dari sudut kamar. Firda berharap sinar cahaya itu pertanda bahwa Pangeran Rui datang menemuinya. Tetapi Firda agak terkejut saat mengetahui siapa yang datang. "Untuk apa kau kesini?" tanya Firda. Pangeran Kandra tak menjawab. Ia hanya mengeluarkan pedangnya yang begitu sangat panjang. "Bersiaplah untuk mati, sebab kau pantas mendapatkan ini. Rui harus kehilangan istrinya," ucap Pangeran Kandra yang kemudian menjelma menjadi makhluk yang mengerikan. Terlihat seperti sosok zombie yang mengeluarkan bau busuk sekali. "Tidak!" teriak Firda yang mencoba mendobrak jendelanya dan segera melompat dari jendela. "Brok! Au!" meringis Firda saat telapak kakinya menginjak ranting pohon hingga telapak kakinya berdarah. Tak ada pilihan lain selain keluar dari jendela karena dalam ruangan sudah gelap gulita. Firda berlari tertatih-tatih dengan kaki pincang sambil memegangi parutnya dan terus menelusuri jalan yang gelap, ditambah malam itu turun hujan yang begitu lebat. "Mau kemana kau?" Pangeran Kandra tiba-tiba sudah ada di hadapan Firda. "Tidak, jangan bunuh saya," teriak Firda dengan mata tertutup dan mengusap air hujan yang membasahi wajahnya. Firda melihat Pangeran Kandra sudah melayangkan pedangnya dan hampir mengenai tubuhnya. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang membuat pedang itu tak mengenai dirinya. "Pergi, Firda." Suara itu terdengar lembut. Suara itu adalah suara Keisa yang mencoba menepis pedang Pangeran Kandra. "Saya bilang berhenti, Kandra," pinta Keisa. "Jangan pernah ikut campur. Alammu dan alamku sudah berbeda. Begitu juga alammu dengan Firda. Jangan kau coba melindungi dirinya," hardik Pangeran Kandra mencoba menarik pedangnya dan terus mengejar Firda yang sudah berlari. Sementara tiba-tiba Keisa menumbangkan sebuah pohon besar yang membuat Pangeran Kandra menjadi tertindih pohon besar. "Bruk! Ah, wanita jahanam!" teriak Pangeran Kandra geram. Firda berhenti berlari saat melihat Keisa berhasil menumbangkan pohon yang membuat Pangeran Kandra terjebak. Keisa tahu kalau Pangeran Kandra sudah tak memiliki kekuatan lagi, jadi ia dengan mudah menghentikan Pangeran Kandra.
Sudah kubilang berhenti, atau kau yang akan mati, ancam Keisha. Pangeran Kandra masih berusaha melepaskan diri dari pohon besar yang menindihi punggungnya. Keisha segera mengambil pedang yang dipegang oleh Pangeran Kandra. "Berikan pedang itu padaku," teriak Pangeran Kandra. "Sepertinya kau lebih pantas mati, Kandra, supaya kau tak akan pernah mengganggu bangsa manusia maupun bangsa Wentira lainnya," dengus Keisha sambil melayangkan pedang milik Pangeran Kandra. "Keisha, apa yang kau lakukan?" teriak Pangeran Rui saat melihat Keisha hampir memenggal kepala Pangeran Kandra. "Apa yang aku lakukan? Katamu, dia mencoba mencelakai istrimu. Suami macam apa kau?" dengus Keisha sambil menginjak kepala Pangeran Kandra. Pangeran Rui kemudian menoleh ke arah Firda yang kesulitan mengatur napasnya sambil memegangi perutnya. Pangeran Rui juga melihat telapak kaki Firda berdarah. Pangeran Rui kemudian melihat ke arah Pangeran Kandra yang meringis kesakitan karena tubuhnya masih tertindih batang pohon yang sangat besar dengan kepala terinjak oleh Keisha begitu kuat. "Keisha, aku melakukan hal ini karena aku tidak terima kalau Rui membunuhmu. Kenapa kau malah membela Rui dibandingkan suamimu sendiri? Kalau kau tidak mati, kita masih bisa bersama, kan?" tutur Pangeran Kandra. "Semua ini kemauanku, Kandra. Aku meminta Pangeran Rui melakukannya karena aku tidak ingin disiksa olehmu bersama dengan ibuku. Aku akui, aku salah, dan sudahilah dendammu. Kau hanya perlu membesarkan Athena agar menjadi seorang putri yang baik," ujar Keisha. "Bukan diriku. Jika memilih dia, setelah seseorang telah menyakiti diriku, bebaskanlah dirimu, karena kau bukan lagi bangsa manusia dan bangsa kami. Biarkan aku membalaskan dendamku pada Rui dan Firda, sebab Firda yang telah membawa Aeger pergi dari alam kami," ucap Pangeran Kandra. "Aeger bukan putramu. Athena lah anakmu satu-satunya. Aku yang menyuruh Firda untuk mengembalikan Aeger pada orang tuanya yang sesungguhnya," ucap Keisha. Pangeran Kandra tampaknya sudah dibutakan oleh rasa dendam. Ia tak menerima jika Pangeran Rui dan Firda akan bahagia. Maka dari itu, ia berusaha membunuh Firda agar Pangeran Rui merasa hal yang sama seperti dirinya. "Jadi kau ingin menghancurkan hubunganku dengan Firda, Kandra?" tanya Pangeran Rui. "Apalagi?" tanya Pangeran Kandra kembali. Pangeran Rui menunduk, kemudian mendongakkan wajahnya ke atas langit. Seketika hujan, angin, dan guntur langsung berhenti bersama dengan datangnya cahaya dari langit. Pangeran Rui memanggil sang Raja Wentira, menjelaskan semua yang terjadi, bahwa Pangeran Kandra tidak pernah jera untuk mencelakai manusia, meskipun sang raja sudah mengambil semua kekuatannya. "Aku setuju dan tak perlu meminta persetujuanku bila kamu ingin membunuh Kandra, Keisha. Kau pantas menghukumnya karena ia yang menjadikanmu seperti ini," tutur Raja Re, penguasa kerajaan Wentira. "Tidak, Tuan Raja, ampuni aku dan jangan hukum aku," Pangeran Kandra memohon kepada Raja Re. Sementara tanpa menjawab, Raja Re mengeluarkan sinar cahaya yang mengenai wajah Pangeran Kandra, membuat Pangeran Kandra membisu, tak mampu bicara. Cahaya itu terus terpancar ke dalam tubuh Pangeran Kandra, yang membuat tubuhnya seperti membatu dan tak ada bergerak dan tak dapat bergerak. Sang raja benar-benar menghukumnya. Melihat Pangeran Kandra yang sudah lumpuh dan tak bersuara, membuat hati Keisha tak tega bila harus menyakiti Pangeran Kandra. "Lakukanlah, Keisha, supaya kau puas dan merasa tenang berada di alam sana," perintah Raja Re. Keisha melirik ke arah Pangeran Rui dan Firda. Firda tak bisa memberikan jawaban
karena semua keputusan ada pada dirinya. Namun, pada saat Kesha melihat Pangeran Rui menganggukkan kepalanya, pedang tajam dan panjang itu ia layangkan sehingga mengenai leher Pangeran Kandra. Serat. Brok. Leher Pangeran Kandra putus seketika dan kepalanya jatuh menggelinding di tanah. Teriak dan tangisan Kesha akhirnya pecah. Entah karena perasaan bersedih atau tertawa senang, Kesha merasa lega pada dirinya sendiri. Setelah ia memenggal kepala Pangeran Kandra, Kesha mengingat bagaimana saat ia dituntut untuk menjadi permaisurinya. Dari situlah Kesha harus meninggalkan kedua orang tuanya, kemudian menjalankan ritual dan dipenggal kepalanya agar ia menjadi bangsawan Tira. Ibu dan sahabatnya Banu harus dihukum oleh Pangeran Kandra. Kini hanya ayahnya sendiri di alam nyata dengan perasaan sedih dan nyaris gila karena telah kehilangan anak dan juga istrinya. Maafkan aku semuanya. Maafkan aku. Tangis Kesha sambil menunduk di hadapan Pangeran Kandra dan membuat Firda ikut beruraian air mata juga. Firda mencoba menghampiri Kesha, tetapi Pangeran Rui menarik tangan Firda seakan menyadarkan Firda bahwa Kesha bukan lagi manusia dan bukan lagi sebangsa dengan Pangeran Kandra. Firda tak akan mampu menyentuh tubuh Kesha, apalagi memeluknya. Pangeran Rui hanya memeluk Firda yang terus menangis sesenggukan. Sesudah itu, datanglah para pengawal kerajaan Wentira yang akan membawa mayat Pangeran Kandra untuk dimakamkan atau dibuat sebuah ritual di alam Wentira. Sang Raja Wentira pun ikut pergi bersama dengan para pengawal yang membawa mayat Pangeran Kandra, dan begitu juga Pangeran Rui. Maafkan aku. Setelah ini aku berjanji akan kembali untuk memperbaiki semuanya. Tunggu aku. Aku selesaikan urusan bangsa kami dahulu, ucap Pangeran Rui sambil mengecup kening Firda dan berlalu pergi meninggalkan Firda. Kesha, terima kasih. Berkat kamu Pangeran Rui kembali, meskipun kau harus kehilangan suamimu, lirih Firda yang masih saja menitikkan air mata. Kesha tersenyum dan mengangguk. Ingin rasanya mereka berdua saling berpelukan. Namun apalah daya, alam mereka sudah jauh berbeda. Tak lama bayangan Kesha pun mulai memudar, tetapi Firda masih melihat jelas Kesha tersenyum padanya. Titip ayahku Firda, ucap Kesha terakhir kalinya sebelum bayangannya menghilang. Kesha! Teriak Firda yang langsung menangis keras saat bayangan Kesha tak lagi dapat dilihat. Firda menjatuhkan dirinya di tanah. Pakaiannya yang basah kuyup terkena air hujan hingga kering dengan sendirinya. Barulah Asila datang dengan membawa senter. Selama kejadian tersebut terjadi, manusia tidak dapat mendengar dan menyaksikan peristiwa yang sudah terjadi. Asila baru bisa mendengar saat Firda berteriak memanggil nama Kesha. Firda, kamu mau ngapain? Tanya Asila yang berlari menghampiri Firda dengan sebuah senter di kepalanya. Asila cepat-cepat membantu Firda berdiri dan membawanya untuk duduk di teras kos. Firda menceritakan semua yang telah terjadi. Firda tidak tahu kalau Asila yang bersengkongkol dengan Pangeran Kandra untuk memfitnahnya. Jadi Pangeran Kandra sudah dibunuh oleh Kesha. Sekarang Kesha di mana? Apakah dia sudah tenang di alam sana, bukan di alam Wentira? Kesha tidak bisa kembali menjadi manusia. Dia benar-benar sudah meninggal, jelas Firda kemudian. Asila hanya terdiam. Dia masih saja memikirkan nasib Rizal yang sudah meresahkan keluarganya. Karena tingkah Rizal memang seperti seorang anak bayi yang buang air kecil dan buang air besar sembarangan. Dia hanya bisa terbaring lemah. Aku hanya khawatir sama Rizal dah, ucap Asila melemah. Seakan ia juga merasa bersalah telah membantu Pangeran Kandra karena tergiur dengan harta. Aku tunggu sampai Pangeran Rui kembali dan meminta Pangeran Rui
mengembalikan Rizal kembali normal. Soalnya dia sudah tahu kalau semua ini adalah fitnah Pangeran Kandra. Berkat pertolongan Kesha pun, Pangeran Rui sudah mempercayaiku kembali, ucap Firda penuh haru. Firda, Asila, teriak Faiz yang menghampiri mereka berdua dengan nampas terengah-engah. Kenapa? Tanya Firda dan Asila bersamaan. Rizal seperti orang kerasukan, tubuhnya melayang-layang di udara, jawab Faiz yang membuat kedua mata wanita itu membola. Dan tak menyangka kalau Rizal akan seperti itu. Firda, Asila dan Faiz pergi melihat kondisi Rizal. Ternyata benar saja, Rizal seperti orang yang kerasukan, tubuhnya melayang ke udara. Dan Rizal berteriak histeris seperti orang yang begitu kesakitan. Ya Tuhan, kenapa bisa seperti ini? Asila ketakutan saat melihat Rizal seperti orang yang sedang menghadapi sekaratul maut. Lakukan sesuatu Firda, kamu panggil Pangeran Rui, sambung Asila sambil mengguncangkan tubuh Firda beberapa kali. Faiz yang tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi hanya merasa ketakutan. Sementara keluarga Rizal sudah menangis dan sedih saat melihat anaknya dalam kondisi seperti itu. Sesepuh di desa saja tidak mampu menanganinya. Pangeran, tolong Rizal. Percayalah padaku, tidak ada sesuatu di antara kami berdua. Aku siap mati jika aku berbohong, tutur Firda memohon pada suaminya untuk mencabut hukumannya kepada Rizal. Pangeran Rui langsung ikut terbang melayang di udara, mengambil raga Rizal yang melayang-layang seperti terbawa udara ke sana kemari. Beberapa mantra dibaca oleh Pangeran Rui hingga mata Rizal menyala tajam dan memerah. Tubuhnya menampakkan urat dalam karena saking menahan rasa sakit. Keluarlah kau, Kandra. Kau sudah mati. Jangan kau ambil raga milik Rizal, hardik Pangeran Rui begitu geram. Ternyata bukanlah karena hukuman Pangeran Rui Rizal menjadi seperti ini, melainkan karena arwah Pangeran Kandra ingin menguasai raga Rizal. Jangan ikut campur urusanku, Rui, teriak arwah Pangeran Kandra yang berada di dalam raga Rizal. Sementara Pangeran Rui tak menyerah begitu saja. Ia berusaha mengeluarkan arwah Pangeran Kandra dalam tubuh Rizal. Pangeran Rui meminta bantuan para bangsawan Tira yang lainnya, sehingga turun segerombolan bangsawan Tira tampak berpakaian yang mewah ala kerajaan. Tak ada rupa yang cacat dari tubuh mereka. Kekar dan sangat berkarisma, sehingga semua yang berada di rumah Rizal menyaksikan dengan mata tercengang, kagum, dan sangat terkesima, seakan masuk ke dalam dunia dongeng. Setelah beberapa jam, para bangsawan Tira yang terhitung lebih dari 10 jin akhirnya mampu mengeluarkan arwah Pangeran Kandra yang berada dalam raga Rizal. Arwah Pangeran Kandra seakan terbakar. Arwah Pangeran Kandra dimasukkan ke dalam sebuah cermin oleh para pasukan bangsa jin Wantira. Cermin itu dimasukkan ke dalam peti kecil, kemudian dikunci menggunakan sebuah mantra. Rizal dan mendadak muntah darah saat ia mulai sadarkan diri. Tubuh dan akalnya kembali normal, seakan tak terjadi apa-apa. Rizal begitu kebingungan saat melihat banyak orang yang berkumpul melihatnya. Rizal pun bahkan tak ingat kejadian di saat ia datang ke rumah Firda. Cermin itu, ucap Firda. Biar aku dan bangsa kami yang akan menyimpannya di kerajaan Wentira, agar tidak ditemukan oleh manusia manapun, ucap Pangeran Rui. Firda, Asila, dan Faiz bernapas lega, berharap semua permasalahan dan perseteruan antara bangsa jin Wentira dan bangsa manusia sudah berakhir. Pangeran Rui meminta maaf kepada orang tua Rizal dan memberikannya sebongkah emas sebagai ucapan tanda permintaan maafnya kepada keluarga Rizal. Begitu juga Pangeran Rui yang memberikan Faiz dan Asila sekotak emas juga sebagai hadiah untuk mereka. Pangeran Rui pun tidak lupa untuk meminta maaf kepada Firda, istrinya, karena ulah siasat Pangeran Kandra. Pangeran Rui sampai tidak mempercayai istrinya sendiri. Sementara Faiz, Firda, Asila, dan Pangeran Rui
datang mengunjungi rumah Keisha. Melihat Pak Karim sedang duduk di teras rumah, seperti meratapi nasibnya karena merasa kehilangan putri dan istrinya tercinta. Firda mencoba menjelaskan semua yang terjadi pada Pak Karim dan berharap Pak Karim bisa mengerti dan merelakan kepergian Ibu Rasti dan anaknya, Keisha, agar mereka bisa tenang meninggalkan Pak Karim. Pak Karim sudah dijanjikan oleh bangsa Wentira kalau Pak Karim tidak akan pernah merasa kekurangan dalam hal ekonomi. Pak Karim akan terus-menerus mendapatkan sejumlah uang dengan jumlah yang tidak sedikit untuk melanjutkan hidupnya, agar Pak Karim tidak perlu bersusah payah untuk bekerja. Pak Karim mencoba berusaha merelakan putri dan istrinya, mengirimkan doa untuk istri dan anaknya, menyebarkan bunga di kuburan Ibu Rasti dan Keisha yang ada di halaman belakang rumahnya. Meskipun perasaan takkan pernah ikhlas, Pak Karim berusaha rela dan tegar dalam menerima semua takdir. Pak Karim tak malu bila harus menangis terseduh-seduh di kuburan istri dan putrinya di depan banyak orang. Pak Karim masih sangat terpukul atas kehilangan orang yang dicintainya. Hari demi hari berlalu, bangsa Wentira menjadi disambut baik oleh bangsa manusia. Mereka sering berinteraksi di kota Palu, dan tak heran jika warga di sana tidak takut melihat bangsa jin Wentira berkeliaran, karena mereka sudah terbiasa dengan kehadiran mereka, berinteraksi seperti saling berkomunikasi, berbelanja di tempat manusia. Bahkan sampai tak terhitung jumlahnya bangsa manusia menikah dengan bangsa jin Wentira. Siapa yang tidak jatuh hati saat melihat para makhluk dari bangsa Wentira? Mereka memiliki wajah yang sangat tampan dan juga cantik jelita, meskipun tak memiliki garis bibir sebagai perbedaan mereka dengan bangsa manusia. Namun paras mereka jauh lebih sangat indah dipandang oleh bangsa manusia, sampai bangsa manusia jatuh hati dengan bangsa jin Wentira. Belum lagi bila memang menikah dengan bangsa Wentira, mereka akan terjamin kehidupannya. Sementara mereka akan menjadi orang yang banyak harta, seperti takkan habis, walaupun memiliki 7 turunan. Setelah melewati bulan ke bulan, Firda akhirnya melahirkan anak kembar yang sangat cantik dan tampan. Namun mereka berbeda, karena yang perempuan adalah anak manusia seperti Firda, tetapi berbeda dengan yang laki-laki. Putra Firda itu mengikuti ayahnya dari bangsa Wentira, sehingga Pangeran Rui membesarkan putranya di kerajaan Wentira dan membiarkan putrinya diasuh oleh Firda. Sementara itu, meskipun mereka masih sering bertemu, tetapi Pangeran Rui akan tetap pulang ke asalnya dalam beberapa waktu. Firda dan Pangeran Rui menjadi keluarga yang teramat bahagia setelah dikaruniai 2 orang anak. Sampai pada waktu itu, Firda ingin pergi jalan-jalan ke luar Palu. Firda bersama dengan Pangeran Rui pergi ke kota Surabaya, Jawa Timur. Firda dan Pangeran Rui membeli sebuah mobil sport mewah berwarna kuning. Mobil itu dibayar tunai dan dikirim ke Palu, Sulawesi Tengah, daerah kebun kopi. Nanti kalau sudah sampai ke alamat tujuan, simpan saja mobilnya dan kuncinya ada di situ, tutur Pangeran Rui pada daler mobil. Daler itu menganggap kalau Pangeran Rui adalah manusia biasa, jadi dia tak menaruh rasa curiga yang membeli mobilnya adalah bangsa jin. "Kamu yakin mereka gak akan curiga?" tanya Firda. "Aku yakin," jawab Pangeran Rui singkat. Setelah beberapa hari, mobil yang dipesan oleh Firda dan Pangeran Rui akhirnya sudah sampai. Pengantar mobil itu membaca alamat berulang kali karena mereka takut salah alamat. "Serius bang, mau mengantar ke alamat ini? Di sini perbatasan kota, mana ada rumah? Jangankan rumah mewah, rumah biasa saja tidak ada," ucap sopir yang mengantar mobil pesanan Pangeran Rui. "Benar loh, alamatnya ada patokan katanya di sebuah tugu Wentira," jawab Rian. Si pengantar mobil agak kebingungan. Sementara Rian memilih bertanya kepada seseorang yang berada di sana. Kebetulan ada rumah kecil yang tidak jauh dari kawasan Wentira. "Oh, ini mobil, biar simpan di situ saja pak, nanti pemiliknya akan ambil," jawab seseorang warga pada Rian.
Memangnya tidak hilang, Pak? Tanya Rian ragu. Tidak akan hilang. Yang membeli mobil ini bukan manusia, tetapi bangsa jin di kerajaan Wentira, jawab warga. Rian dan seorang sopir menjadi terkejut saat percaya. Tak percaya? Apa iya jin memesan mobil mewah? Sesudah itu seorang warga memberikan penjelasan dan menceritakan sedikit tentang kerajaan Wentira agar mereka percaya. Kalau kalian tidak percaya, silahkan simpan saja mobilnya di sana. Baru kalian pantau di rumahku. Nanti kalian lihat sendiri bagaimana mobil itu menghilang. Jelas warga itu. Rian dan sopir itu setuju. Mereka menyimpan mobil di pinggir jalan, depan Tugu Wentira. Mereka memilih sembunyi di rumah warga untuk membuktikan benar adanya kerajaan Wentira. Tanpa menunggu waktu yang lama, ada cahaya yang memancar, seperti terbukanya jalan menuju alam lain. Gerbang yang sangat mewah terbuka lebar sehingga kerajaannya tampak sedikit terlihat. Sesudah itu, mobil tersebut berjalan dengan sendirinya masuk ke dalam dan menghilang bersama dengan cahaya itu. Semua yang menyaksikan terperangah, penuh takjub, percaya tidak percaya bahwa alam lain itu nyata adanya, termasuk kota Wentira yang konon dijuluki Atlantis yang hilang. Tamat. Terima kasih para pendengar semuanya. Saya Pandu Amerta mengucapkan terima kasih kepada penulis, yaitu Ina Asmalik. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hal-hal yang positif dan membuang hal-hal yang negatif. Oh ya, dan yang baru mendengarkan di channel ini, jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Saya Pandu Amerta pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.